yaitu tentang Yesus Kristus, kasih Allah bagi semua orang. Seperti kita tahu semua, kita semua ada di tempat ini merayakan hari Natal karena kita merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu pasti diberikan kepada kita dengan sempurna, karena Dia tidak memandang kita dari kelemahan kita, ya. Nah, saya mau mengupas dari tema gereja di tempat ini tentang kasih Yesus, kasih Allah sebenarnya, ya, yang nanti ujungnya kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini kelahirannya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, ya, karena saya baru kenal dengan ibu-ibu. Nama saya Mianti, saya tinggal di Jakarta, saya sudah berkeluarga, suami saya 1, anak 2, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Saya datang ke tempat ini bersama teman-teman saya. Mungkin bisa berdiri teman-teman untuk bisa, ya. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap kita memerlukan kasih. Kasih itu yang diberikan manusia tentu ada syaratnya. Mungkin yang sudah berkeluarga bisa merasakan, ya, berkeluarga itu indah awalnya, tapi nantinya proses, ya. Jadi dalam hal ini kasih yang dari Allah itu tidak bersyarat. Kita semua memerlukan kasih Tuhan, entah itu yang kaya atau yang tidak, yang pintar atau tidak, yang sukses atau tidak. Kita semua memerlukan kasih Tuhan, karena tanpa kasih Tuhan kita akan sia-sia, merasa hampa, merasa kurang. Maka tidak heran kalau ada anak Tuhan hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu bisa dia ke tempat lain yang kurang baik, ya, seperti ke karaoke, dugem gitu. Nah, kenapa? Karena ada kekosongan di dalam hati setiap kita, yang mereka yang tidak sungguh-sungguh, ya. Nah, jadi sesuai yang tadi saya sampaikan, judul khotbah saya yaitu Yesus Kristus, kasih Allah bagi kita semua. Ada 2 bagian besar yang akan saya bahas. Mungkin kita bisa ditayangkan. Ya, saya bahas dulu tentang arti kasih, ya. Kalau kita secara manusia, kasih itu pasti bisa kepada anak, orang tua, kepada pacar mungkin atau suami. Tetapi juga ada kasih kepada sesama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu mengandung arti bahwa satu perasaan untuk mengasihi kepada orang lain. Nah, tetapi kasih juga bisa mengandung arti tindakan memberi. Nah, apa yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini digenapi di dalam Yesus Kristus lewat apa? Kasihnya yang kita terima sampai sekarang dan pengorbanannya di kayu salib. Jadi hari ini adalah hari untuk mengingatkan kita semua bahwa kasih yang sudah pernah diberikan itu tetap ada di dalam hidup kita sampai Tuhan panggil kita kembali pulang, ya. Nah, jadi ada 2 bagian besar, mungkin bisa next. Ada 2 bagian besar yang akan saya bahas di sini. Yang pertama tentang kasih Allah kepada manusia. Mungkin Tuhan di sini sudah biasa, ya, sudah tahu juga, ya, tentang ayat firman-Nya, tapi saya mohon izin, saya akan kupas ulang lagi dari awal, ya, karena itu yang Tuhan taruhkan di hati saya waktu saya buat PPT ini. Bagian pertama itu tentang kasih Allah kepada manusia. Nah, di bagian pertama ini nanti saya akan kupas sejak kapan Tuhan mengasihi manusia. Apakah sejak berdosa atau sejak dari awal? Ternyata dari sejak awal. Jadi kasih Allah itu diberikan oleh Tuhan itu dari sejak penciptaan. Jadi saya sebutkan dulu, ya. Bagian pertama adalah tentang kasih Allah pada manusia. Ada 3 bagian, yaitu di mana Allah mengasihi kita dari sejak penciptaan dan selama Adam dan Hawa atau manusia pertama itu tinggal di Taman Eden. Yang kedua yaitu pada saat Adam dan Hawa tidak taat. Tentu ibu-ibu jemaat Tuhan tempat ini tahu bahwa ada ketidaktaatan Hawa dan Adam terhadap
perintah Tuhan. Lalu nanti yang ketiga, puncaknya di Yesus Kristus. Nah, di Yesus Kristus inilah nanti saya akan agak lama, karena untuk mengingatkan kita kembali betapa besarnya kasih Allah itu diberikannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Lalu bagian kedua, tentang respon kita kepada kasih Allah itu. Kalau ibu-ibu jemaat Tuhan di tempat ini diberi sesuatu oleh seseorang, atau ibu-ibu sendiri yang memberi sesuatu kepada saya. Kalau ibu memberi sesuatu kepada saya, terus saya diam aja, kira-kira senang hati atau setengah senang? Setengah senang ya, karena harapannya senang hati ya. Khusus ibu mamanya memang luar biasa. Jadi kebanyakan orang kalau diberi itu selalu pengen ada ucapan terima kasih. Demikian pun kita, apa yang Tuhan sudah lakukan, tanda terima kasih kita adalah apa? Melakukan kebenaran. Ada 5 bagian yang saya akan bahas, yaitu yang pertama adalah bertobat. Mungkin ibu-ibu jemaat tempat ini berkata, kami sudah sering ke gereja, kami ini sudah rutin konsel, ikut ibadah, ngapain bertobat? Bertobat bukan berbicara tentang pindah agama atau belum percaya Tuhan kepada kebenaran, bukan. Tapi bertobat itu menyadari akan segala kelemahan kita untuk disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua tentang baptisan air, tentu untuk jemaat yang sudah dibaptis air itu menjadi satu tanda bahwa tanda kekal yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa setiap orang percaya harus dibaptis air. Lalu yang ketiga yaitu yang kedua itu harus menerima lahir baru. Nah, tentang lahir baru ini tidak semua dari kita mengalaminya. Saya minta maaf sebelumnya. Saya dulunya Buddhis, lalu saya pernah ke GKI, pernah ke Katolik. Jadi saya mengerti tentang lahir baru ini sejak saya bergabung atau berjemaat di gereja Betel. Jadi ternyata tidak semua orang memahami tentang lahir baru. Sementara lahir baru ini adalah langkah kedua yang sangat penting setelah pertobatan. Kenapa sangat penting? Karena lahir baru ini adalah tindakan iman untuk meninggalkan keyakinan kita yang lama dan beralih kepada Kristus saja. Nah, yang ketiga harus dibaptis. Yang keempat harus dimuridkan. Mungkin ibu-ibu jemaat di tempat ini sudah terserap komsel ya, ikut komsel, ikut persekutuan doa, itu sudah benar sesuai dengan arahan firman Tuhan. Lalu yang terakhir adalah kita harus jadi teladan, begitu ya. Sekarang saya mau masuk bahas ke bagian pertama tentang kasih Allah. Kasih Allah kepada manusia dimulai dari sejak penciptaan. Mungkin ibu-ibu di jemaat di tempat ini taunya Tuhan itu makasih, Tuhan itu makasih. Tapi ibu-ibu jemaat di tempat ini tahu nggak kasih Tuhan itu seperti apa? Kasih Tuhan itu adalah memberikan hidupnya, memberikan nafasnya. Maka waktu penciptaan manusia kita diciptakan beda dengan ciptaan yang lain. Kita diciptakan dari apa? Dari tanah yang dikutuk oleh tangannya sendiri. Sementara binatang, tumbuhan dan yang lain-lainnya diciptakan lewat apa? Lewat firman-Nya. Diperkatakan baru jadi. Kalau kita enggak, spesial. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa ada ayatnya, mungkin bisa ada di situ. Maaf saya nggak bawa kacamata jadi saya nggak begitu jelas. Tapi dikatakan bahwa Allah menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan merelakan gambar dirinya ada di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita hidup berbahagia, untuk kita hidup diperlengkapi dengan kasih dan anugerahnya. Itulah kasih Allah mula-mula yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu Tuhan mempercayakan juga kepada manusia untuk mengelola semua ciptaan yang sebelumnya itu tumbuhan, binatang, di air dan di udara. Itu Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu berarti Tuhan tidak mengasihi kita? Itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Kalau ibu-ibu jemaat di tempat ini punya anak, hartanya banyak, siapa yang akan diberi harta? Tetanggakah? Atau anak? Anak ya. Nah,
menjadikan kita spesial. Dia memerintahkan kita untuk apa? Untuk menguasai semuanya, menguasai ciptaan yang ada sebelum manusia diciptakan. Lalu Tuhan memberikan free will. Mungkin free will itu artinya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini ibu-ibu jemaat di tempat ini bisa diketahui dari anak-anak. Anak-anak dari kecil itu nggak pernah diajarin kan, jangan jangan galak, harus galak-galak kan enggak. Tapi kenapa mereka bisa memilih untuk galak kalau dia mainannya misalnya diberikan? Itulah kehendak bebas yang diberi. Jadi dari sejak manusia belum dikatakan dewasa pun sudah bisa memilih mau jadi anak baik atau jadi orang yang baik. Itu keputusan kita, dan itu adalah tanda kasih Allah kepada kita. Maaf ya, saya lihat PPT ini, saya nggak membawa kacamata. Saya lihat PPT yang di sini. Jadi ayat firman Tuhannya sudah tertera. Intinya Tuhan mengasihi kita dari sejak penciptaan, lalu Dia memberi mandat kepada kita untuk menguasai, dan Allah memberi kehendak bebas kepada kita yang tadi saya sebutkan. Lalu apa yang dilakukan manusia setelah diberikan semua itu? Diberi kuasa, diberi kasihnya, diciptakan serupa dengan gambarnya. Dia menggunakan hak kebebasannya itu untuk apa? Untuk mengikuti keinginannya. Makanya waktu iblis mencobai Hawa yang pertama kali, iblis tahu manusia ada kecenderungan untuk tidak taat. Oleh karena itu, pada saat dia tidak taat dan Tuhan mengetahui itu, maka manusia diusir dari Taman Eden. Apa yang dilakukan Tuhan setelah keluar dari Taman Eden? Tuhan tetap memberkati. Kapan Tuhan memberkati? Waktu Adam dan Hawa akan dikeluarkan dari Taman Eden. Di situ ada janji Tuhan, dan janji Tuhan itu digenapi lewat Yesus Kristus, dan penggenapannya diterima oleh kita sekarang, yaitu anugerah keselamatan. Bahwa Tuhan berkata bahwa keturunan wanita ini akan menumpukan kepalanya. Artinya Tuhan memberi satu janji besar. Sekalipun Tuhan kecewa akan ketidaktaatan manusia pertama ini, tetapi Tuhan memberi kasihnya bahwa di masa yang akan datang tetap Tuhan akan membela. Lalu Tuhan mengirim para nabi. Mungkin ibu-ibu jemaat di tempat ini sudah tahu kisah di Perjanjian Lama. Banyak nabi-nabi yang Tuhan utus. Nabi Musa, yang Nabi Yeremia, Yeskiel, Mika, Obadya, banyak lagi ya. Nah itu untuk apa sebenarnya? Untuk membawa umatnya yang sudah dia keluarkan dari Taman Eden itu untuk kembali beribadah. Hanya dengan ibadah itulah maka hubungan manusia dengan Allah itu bisa nyambung lagi. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Tetap manusia tidak mau. Makanya sampai akhirnya Tuhan mempunyai cara terakhir. Dan cara terakhir ini adalah cara yang bisa kita terima atau tolak. Artinya tetap Tuhan tidak memaksa kita. Yaitu lewat apa? Lewat Yesus Kristus. Nah, di bagian ketiga, yaitu Yesus Kristus adalah puncak kasih Allah kepada manusia. Kita sudah tahu kalau kita berbicara dengan Allah, kalau misalnya saya bertanya, kalau Allah itu seperti kita, mati tidak bangkit, kira-kira itu Allah atau manusia, ibu-ibu? Manusia ya. Nah, inilah hebatnya Allah kita. Dia tahu bahwa manusia itu kecenderungannya berbuat dosa. Makanya kelahirannya pun spesial. Lewat apa? Lewat seorang perawan yang dikandung oleh Roh Kudus. Maksudnya yang Maria itu bukan dari berhubungan dengan Yusuf sehingga menghadirkan Yesus. Ini adalah tanda awal bagi kita orang percaya bahwa apa? Bahwa Allah itu supranatural. Dia bisa melakukan segala yang tidak mungkin. Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan yang supranatural itu masih bisa kita alami?
Misalnya kita kalau dalam masalah, apakah Tuhan masih bisa tolong? Masih bisa ya. Nah, Allah yang kita sembah Allah yang gak pernah berubah. Jadi kalau Tuhan aja yang diutusnya itu beda dengan nabi-nabi lain, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengingat kalau ada agama kalau ada ajaran atau agama lain yang mengatasnamakan ada Tuhan yang lebih hebat kan? Kita harus cek apakah Tuhan seperti Tuhan kita? Apakah dia lahir tidak seperti manusia? Apakah dia waktu hidup melakukan mujizat banyak? Apakah waktu mati dia bangkit dari orang mati? Itu yang mengikatkan kita bahwa Yesus datang dengan perbedaan itu untuk mengingatkan kita. Kita ini cenderung untuk beralih. Pengennya apa? Enak sendiri. Musa naik ke Gunung Horeb untuk menerima 2 loh batu. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kelamaan. Ayo kita buat lembu tuangan dari emas. Nah di sini yang jadi masalah, hak prerogatif atau hak kebebasannya digunakan salah lagi. Maka Allah itu luar biasa hebat. Berjalan berdasarkan perjalanan dari Adam dan Hawa sampai dengan menjelang Yesus Kristus hadir, itu Allah Bapa di surga memperhatikan kecenderungan manusia itu mudah terbuai. Oleh karena itu, kalau ada ibu-ibu dan jemaat di tempat ini, satu saat ini saya bilang bukan pasti ya, andai kata kita diizinkan hidup di akhir zaman, kita diperhadapkan dengan sesuatu ajaran yang tidak sesuai Yesus Kristus. Ingatlah ibu-ibu, tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Kok bisa tahu? Ya itu kelahirannya beda, kehidupannya juga selama hidup juga banyak lakukan mujizat. Lalu ketiga, matinya juga beda. Sudah mati bangkit, sudah bangkit bukannya kayak kita nanti mati lagi. Dia naik ke surga. Dan itulah hal yang harus kita ingat bahwa itulah dahsyatnya Tuhan kita. Jadi ibu-ibu di tempat ini jangan membiasakan yang penting Kristen, tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang layak disembah. Oleh siapa? Oleh semua orang. Apakah semua orang maaf ya, semua yang di luar Kristen harus menyembah Yesus? Kalau mereka mengetahui kebenaran ini seharusnya iya. Tapi yang jadi masalah, apakah mereka percaya? Belum tentu percaya. Oleh karena itu, yang Tuhan mau dari kita adalah sampaikan kebenaran ini. Soal dia percaya tidak percaya, memang itu nanti Roh Kudus yang bekerja. Nah, dari kelahirannya sudah beda. Lalu kitab Mika juga menubuatkan bahwa akan ada lahir seorang juru selamat untuk Israel, pembebas itu di Bethlehem, di kota Daud ya, di antara kaum Yehuda. Itu di kitab Mika 5 ayat 21. Lalu keberadaan Yesus Kristus ini juga hadir karena apa? Kasih Allah yang tadi saya bilang, bahwa Allah walaupun sudah mengikuti perjalanan manusia dari sejak keluar dari Taman Eden masih juga bebal, Tuhan tetap mengasihi kita. Terbukti dari mana? Dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah tetap mengincar kita untuk kembali menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Lalu siapakah Yesus itu sebenarnya? Tadi saya sudah bahas ya, kelahirannya beda, karya hidup selama hidup di dunia yang beda, kematiannya beda, bangkit dan naik ke surga. Dan lebih dahsyat lagi, dia akan turun lagi ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan ini ditemukan di tiga kitab agama di dunia. Di kitab Yahudi, di kitab Al-Quran, orang Muslim, dan di kitab kita. Jadi betapa dahsyatnya Allah kita merancangkan keselamatan buat kita. Jadi Natal ini bukan sebagai peringatan kelahiran, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita. Lalu siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia sendiri adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dari mulanya dia firman. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah ada dari segala yang dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Itulah Yesus kita yang kita peringati kelahirannya. Jadi hari ini, hari Natal, bukan memperingati Tuhan Yesus yang bayi ya, tetapi memperingati karya Allah yang sudah dirancangkan dari awal mula, yang penggenapannya dalam Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus itu juru selamat manusia. Nah, di sini saya akan menekankan banyak sekali. Mungkin ibu-ibu jemaat tempat ini pernah menyaksikan beberapa artis pindah agama, entah itu karena nikah, entah itu karena keuangan. Saya nggak usah nyebutin namanya, mungkin udah pada tahu ya. Kenapa begitu? Karena mereka tidak mengerti bahwa kita itu diciptakan sangat spesial, dan Tuhan memanggil kita itu bukan gampangan. Memang sudah direncanakan dari awal. Dan itulah sebabnya kita yang hadir di tempat ini harus memahami bahwa Natal diperingati sebagai apa? Sebagai kasih Allah yang besar buat kita. Sehingga euforia kita, sukacita kita, hiasan-hiasan Natal itu hanya melambangkan sukacita kita yang sudah menerima kasih Tuhan. Tapi lebih dari besar dari segalanya, Tuhan itulah yang mengasihi kita. Dan kematian Yesus Kristus juga banyak arkeolog mengatakan, kalau dari pihak agama lain berkata bahwa itu katanya dipalsukan, tetapi secara arkeologi itu dinyatakan bahwa benar, bahwa ada satu bukit di mana bukit itu memang tentang penyaliban orang-orang jahat waktu itu, dan dikatakan memang ada gempa saat itu, dan secara arkeologi dan juga ilmu pengetahuan memang dibuktikan ada retakan di Yerusalem itu, retakan akibat gempa besar. Nah, kalau secara Alkitab itu dihubungkan dengan tentang tabir bait Allah yang terbelah pada saat apa ibu-ibu? Pada saat Yesus bilang, tetelestai, sudah selesai. Waktu menyerahkan nyawanya kepada Allah, maka terjadi gempa besar. Kita mengatakan kan, dan itu secara arkeologi memang nyata ada, gitu. Nah, jadi kalau kita yang sudah di dalam Tuhan, jangan tergiur dengan keuangan, dengan hidup mewah, sehingga menjual Yesus demi apa? Demi kenikmatan sesaat. Sementara nanti kita mati, mau kemana? Jadi kita yang hidup yang sudah berjemaat di sini, tetap kuat dalam Tuhan, termasuk saya juga. Untuk apa? Untuk mengingatkan pada diri kita bahwa Allah menciptakan kita itu spesial. Mungkin kalau kita berkata kalau spesial, kenapa ada kesusahan? Kesusahan itu bukan semata-mata untuk membuat kita jadi jatuh, tapi lewat kesusahan itu kita belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang paling dahsyat dari kehadiran Yesus Kristus adalah kebangkitannya. Kebangkitannya itu tidak ada nabi, satu orang pun nabi, dengan agama apapun, saya nggak mau menyebutkan namanya. Tetapi agama apapun di muka bumi itu, termasuk Yahudi, tidak pernah ada yang bangkit dan naik ke surga. Dan sekarang Tuhan Yesus Allah Bapa Roh Kudus memperhatikan kita dengan tersenyum, karena kita bersekutu bersama, membangun iman bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kedatangannya setelah bangkit pun Tuhan akan datang lagi, dan ini lebih dahsyat lagi. Kalau kematiannya aja sudah dahsyat, beda dengan yang lain, lalu naik aja sudah dahsyat, nanti dia akan jadi hakim. Maka kesusahan kita selama di dunia, tetaplah teguh dengan iman kita. Kenapa? Kesusahan itu tidak seberapa dengan nilai anugerah keselamatan dan surga yang nanti kita akan terima. Lalu saya akan masuk ke respon kedua, ke bagian kedua, tentang respon kita akan kasih Allah. Kalau kita tadi sudah saya terangkan bahwa kalau kita menyadari bahwa Natal ini bukan hanya perayaan, tetapi mengenang bagaimana Allah itu selalu mengasihi sampai kita dipanggil pulang, maka kita pun harus punya respon. Sama seperti tadi saya katakan, ibu-ibu kalau memberi kepada saya
sesuatu, terus ibu bilang, Bu Mianti, ini saya ada makanan dari Sumatera, saya diberi. Terus saya bilang, kira-kira senang hati atau bingung atau sebel ya, kayak gini, nggak tahu diri amat, itu sudah susah-susah, saya bawa di pesawat, saya pegangin, nggak disimpan di atas kabin ya. Nah jadi begitupun kita kepada Allah, kita harus mengucap syukurnya lewat apa? Lewat pertobatan. Kalau ibu-ibu di tempat ini sudah bertobat, itu sangat langkah yang paling baik, karena ibu-ibu termasuk golongan yang tahu berterima kasih. Lalu pertobatan itu berbicara tentang apa? Pertobatan itu berbicara tentang pola pikir, sikap hidup. Jadi bukan berbicara tentang tidak dugem lagi gitu ya. Dulu dugem, tidak dugem itu berarti bertobat. Iya, secara tindakan iya. Tapi kalau pola pikirnya masih tidak bisa menerima kenyataan, misalnya tidak bisa mengampuni, mendendam, benci pada sesama, iri, punya apapun orang, aku juga pengen punya, tapi karena nggak punya kemampuan dia cuma iri gitu. Nah itu juga tidak baik, karena akan merusak jiwa. Nah jadi bertobat berbicara tentang pola pikir yang harus diperbarui, sikap kita juga yang harus diperbarui. Lalu lahir baru. Nah tadi saya sudah terangkan, tidak semua orang yang ke gereja lahir baru. Kenapa? Karena tidak semua orang paham apa arti lahir baru. Lahir baru bukan berbicara tentang dilahirkan secara fisik oleh ibu kita atau oleh Tuhan secara fisik gitu kan, bukan, tetapi roh kita yang harus dilahirkan kembali, dan yang sanggup melakukan itu hanya Roh Kudus ya. Jadi makanya kelahiran baru itu ditandai dengan apa? Dengan dipimpin oleh seseorang yang pernah lahir baru, terima Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memimpin dia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan masuk dalam hidup kita jika kita mengundang. Jadi mungkin ibu-ibu tahu ya tentang firman ini. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada yang membukakan pintu, aku akan masuk. Artinya apa? Tuhan tidak pernah paksa. Sama sekali Tuhan tidak akan pernah paksa. Termasuk, maaf ya, ada kan pendeta-pendeta yang sudah taat ibadah, tetapi error, tergoda dengan wanita lain. Dia lupa bahwa keputusan yang menyimpang itu sama saja menjual keselamatan yang sudah dia terima. Oleh karena itu, dalam hal ini, Allah yang dulu tidak pernah memaksa Adam dan Hawa, Allah yang sama tidak pernah memaksa kita. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu tindakan benar kita. Kenapa? Karena kita yang butuh surga. Yesus dan Allah Bapa Roh Kudus itu ada di surga. Kita ada di bumi. Kita butuh Dia. Kita lah yang harus mengucap syukur atas anugerahnya. Lalu bagaimana caranya kita lahir baru? Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ciri-ciri atau tanda pertama orang akan dilahirkan kembali adalah dipimpin untuk terima Tuhan Yesus. Mungkin ibu-ibu bingung kenapa harus begitu, karena firman Tuhan berkata demikian di dalam Yohanes 3 ayat 3 berkata begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Lalu di dalam Roma dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa kelahiran itu harus mengucapkan dengan mulut, dengan mulut sendiri, dan mengundang Yesus masuk dalam hidup sendiri. Nah, saya pernah, ini saya kesaksian ya, saya pernah ceritakan ini kepada teman saya yang tidak karismatik. Dia bilang, kamu jangan guruin saya tiap minggu itu mengaku iman rasuli katanya. Iman rasuli kan ibu-ibu di jemaat tempat ini tahu kan, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, bangkit dari orang mati, naik ke surga, turun lagi. Iya, tapi itu komunal, itu bukan pribadi. Makanya dalam hal ini mereka yang tidak mengerti atau belum paham berkata, aku sudah kok
selalu mengatakan iman rasuli, sudah dong, berarti ya itu karena pendetanya nyuruh, ibu-ibu asal aja ngikutin. Tetapi yang namanya lahir baru itu personal. Jadi misalnya seperti saya dulu, saya latar belakangnya Buddhis. Saya latar belakang Buddhis, bukan Buddhis yang taat, tetapi untuk setiap acara tahunan selalu mama saya rajin lah, sembayangan, beli buah, makanan buat babi. Terus kalau Sinja nggak boleh nyapu, pakai baju merah itu dari maaf ya, dari luar sampai dalam harus merah. Kalau tidak katanya tidak diberkati ya. Jadi itu yang saya dulu. Waktu saya bertobat, saya sempat masuk ke gitaris, saya tidak mengerti apa itu lahir baru. Saya pikir yang penting saya udah beriman, karena ada firman Tuhan berkata kan, barang siapa berseru dalam namaku dia akan diselamatkan. Itu beda. Lahir baru berbicara tentang pribadi. Nah, jadi waktu saya masuk ke GBI, saya diberitahu tentang kebenaran ini, yaitu ayat firman Tuhan lagi yang Roma 10 ayat 9 ini, bahwa lahir baru adalah mengatakan seperti iman rasul itu, tapi secara pribadi dengan dipimpin oleh orang yang pernah lahir baru. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengakui sendiri, karena tadi saya sudah bilang kita diberi kehendak bebas untuk memilih yang baik dan yang jahat. Maka untuk membuktikan bahwa kita mau mengikut Yesus, ya kita harus mengakui sendiri dengan mulut sendiri bahwa kita mau Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Itu tentang lahir baru. Lalu bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang mungkin baru bertobat, yang belum dibaptis, memang wajib dibaptis air ya, sebagai lambang, karena Tuhan Yesus juga memberi contoh. Demikian. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai lambang. Lambang waktu kita ditenggelamkan di dalam air, kita itu sudah mati bersama Kristus. Waktu kita dibangkitkan, kita udah hidup bersama Kristus, jadi ciptaan baru. Gitu. Ini agak beda dengan lahir baru ya ibu-ibu. Jadi kalau lahir baru itu bentuknya doa, tapi kalau baptis itu bentuknya tindakan. Lalu yang keempat adalah respon kita kepada kasih Allah adalah kita harus dimuridkan. Tuhan Yesus sendiri di Matius 28 ayat 20 berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dalam hal ini Tuhan memerintahkan kita dimuridkan. Kenapa kok harus dimuridkan? Bukankah iman kita menyelamatkan? Lalu di Matius 26 ayat 41 Tuhan Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, karena daging itu lemah. Artinya dengan kita dimuridkan, minimal kita ada bentengnya, ada pagarnya. Jika misalnya maaf ya, ibu-ibu sedang ada masalah besar, maaf saya tidak berkata itu, saya minta maaf. Dulu putus harapan, hilang harapan, sudah tidak mau ke gereja, sudah tidak mau lakukan apapun karena sepertinya Tuhan gak tolong. Tapi kalau ibu-ibu terserap di konser atau di komunitas persekutuan doa, itu pasti Tuhan akan pakai hamba-hambanya, entah itu ketua komsel, entah itu firman-Nya, akan membangun untuk semua jemaat Tuhan dibangun kembali. Itulah pentingnya. Dan yang kedua yang tadi saya bilang, karena kita lemah, kita harus bersatu, diangsal kalau tidak salah dikatakan, seperti lidi. Kalau satu itu bisa dipatahkan begitu. Kita mungkin di rumah punya ya sapu lidi. Coba ambil satu dipatahkan, gampang. Tapi waktu bersama-sama dia susah. Jadi artinya persekutuan itu Tuhan mau supaya kita kuat. Bukan kita jadi, aduh ngeribetin udah minggu juga, saya sibuk juga, ribet banget sih aturannya. Jadi Kristen bukan begitu ya ibu-ibu. Tapi lihat manfaatnya. Dengan kita bersekutu yang lemah dikuatkan. Kok bisa? Ya, bisa lewat kesaksian tentang iman yang lain. Nah ini ibu yang pakai baju oranye ini adalah ketua komsel saya.
Ibu Arita ya. Nah kami saling menguatkan, saling mendukung. Jadi kalau ada yang sakit tidak merasa sendiri, yang kesusahan pun tidak merasa sendiri. Lalu yang terakhir, tadi kan bertobat, lahir baru, dibaptis, lalu dimulihkan atau ikut itu. Yang kelima adalah harus menjadi pelaku firman. Jadi kalau kita sudah diperlengkapi di komsel, di gereja, kita harus jadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Ingat ibu-ibu, selalu tiap hari ingat baik-baik bahwa kita tuh ada kehendak bebas. Sekalipun saya penyampai firman tidak luput dari kehendak bebas, tapi saya arahkan kehendak bebas saya kepada kehendak Tuhan. Jadi ibu-ibu jemaat di tempat ini pun, apapun kecenderungan berbuat dosa, arahkan untuk sesuai kehendak Tuhan. Karena itulah memang kelemahan kita. Sampai kapan kelemahan kita ini ada? Selama hidup di dunia, kita akan mengalami ini. Makanya ada seorang pendeta, mungkin kalau yang suka lihat YouTube, dia bunuh diri, terjun dari itu, dari lantai di Universitas Petra. Padahal dia anak hamba Tuhan. Kenapa? Dia memakai hak bebasnya, free will-nya untuk apa? Mengakhiri hidup. Padahal bapaknya pendeta, harusnya kan secara pikiran normal konseling lah sama bapaknya kan gitu. Tapi karena kita diberi kehendak bebas, maka siapapun, anak pendeta kah, bisa saja dia salah jalan. Jadi sangat penting kita tetap dimuridkan, dan setelah itu apa yang kita dapat di gereja, yang kita dapat di konsel, dipraktekkan dengan cara jangan ikuti atau sangkal diri dan pikul salib. Untuk apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya mau bersaksi ya sebelum saya tutup. Saya latar belakangnya tadi saya sudah katakan dari Buddha. Saya ceritakan ini tentang lahir baru ya ibu-ibu, kesaksian lahir baru. Jadi ada seorang teman saya. Teman saya sekarang sudah almarhum, sudah dipanggil Tuhan. Teman saya ini rajin ke gereja ibu-ibu, rajin konsel juga sejauh saya tahu. Tetapi hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Jadi hidupnya tidak disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Mendendam, sakit hati, marah, kasar. Nah, seperti itu. Dan itu memang keluar dengan sendirinya. Kenapa? Ya itu yang saya tadi bilang. Dia tidak pernah dipagari di konsel. Dia nggak pernah setelah dapat firman, dia tidak pernah melatih diri. Tetapi dia membebaskan emosinya. Apa yang terjadi? Satu kali saya sudah tidak bertemu dia sekitar 6 tahun tidak bertemu dia. Teman saya yang masih sering berhubungan dengan saya berkata, teman saya ini sakit. Waktu saya dengar sakit, karena saya kenal, saya datang ke rumah sakit karena Ibu Rita bersama saya jemput juga. Nah jadi waktu saya jemput, dia matanya kata suaminya sebelum saya datang koma 3 hari, matanya tuh ke atas putih. Tapi waktu saya datang sekitar setengah 7, dari jam 1 siang tuh dia sudah sadar, sudah bisa makan. Jadi waktu karena saya pikir saya mau doakan supaya dia jangan takut gitu, Tuhan bicara kepada saya, tanya kepada dia, apakah dia sudah terima Tuhan Yesus. Waktu itu saya bingung, karena apa? Rajin ke gereja, anaknya juga aktivis di gereja kami di Yud, jadi nggak mungkin lah belum lahir baru. Nah, tetapi karena ada impresi di dalam hati saya, jadi saya tanyakan, saya bisikkan ke almarhum ini, apakah selama kamu ikut Tuhan Yesus pernah terima Tuhan Yesus? Apaan itu katanya? Itu dipimpin terima Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kamu, bukan imam rasuli ya saya bilang, tapi benar-benar ada seseorang membimbing kamu mengundang Yesus masuk dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Raja. Oh, saya belum pernah. Nah, jadi waktu saya dapat itu langsung saya pimpin
doa terima Yesus. Dan ajaibnya, dari sejak saya datang setengah 7 sampai besoknya sekitar jam 9 pagi itu normal. Maksudnya tidak pakai ventilator, bisa makan, udah dicabut lah gitu, masih bisa makan. Tetapi sekitar jam 10 dia mulai koma lagi. Dan akhirnya saya dapat kabar setengah 1 dia koma. Akhirnya saya datang lagi yang kedua kalinya untuk mendoakan dia lagi. Dan saya bilang, kemarin tepat jam segini juga saya sudah mimpin kamu terima Tuhan Yesus. Sekarang kalau kamu mau pulang dan dipanggil Tuhan, pulanglah dengan damai. Dia karena selang di mana-mana, dia cuma bilang, oh gitu, kayak menggereng gitu. Tapi saya paham bahwa itu reaksi dia karena dia nggak bisa bicara. Nah, dari sini kita bisa belajar ibu-ibu bahwa orang ke gereja, orang rajin ikut apapun gitu ya, kalau belum tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini, memang mereka pun tidak bisa melakukannya, dan mungkin mereka pun tidak salah, tidak mengerti lah begitu. Jadi karena ibu-ibu sekarang hari ini saya sudah sampaikan kebenaran ini, kalau ada ibu-ibu di tempat ini mungkin cinta Tuhan sekali, rajin ke gereja, bahkan sudah hidup benar, tapi selama perjalanan dari ibu-ibu kecil sampai dewasa ini belum pernah sekalipun mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup ibu-ibu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dan Ibu Gembala dan tim pengembalaan di tempat sini akan mendoakan ibu-ibu. Jadi jika misalnya di antara ibu-ibu mungkin cinta Tuhan, kenapa sih begitu penting lahir baru ini? Lahir baru adalah tindakan iman pribadi. Kalau iman rasuli, tindakan iman disuruh. Ayo ngomong begini, ayo baca firman ini, gitu kan. Tapi kalau lahir baru itu urusan pribadi. Jadi kalau ada ibu-ibu di tempat ini yang rindu untuk didoakan menerima Tuhan Yesus, doanya itu apa sih? Doanya itu pasti seperti iman rasuli, cuma tidak bisa tidak dibikin dari mimbar, tapi ibu-ibu sendiri yang lagi dilayani. Jadi ibu ngomong sendiri tanpa kita ayo baca iman rasuli, bukan begitu. Gitu. Kalau ada ibu-ibu di tempat ini mungkin masih ragu-ragu ikut Tuhan Yesus, atau sudah ikut Tuhan Yesus tapi bimbang akan janji Tuhan, atau juga ada ibu-ibu tempat ini yang mungkin sama sekali belum mengenal Tuhan tapi rindu untuk menerima Tuhan Yesus. Saya dengan kerendahan hati meminta tolong untuk kita sama-sama mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Dan saya, Ibu Pendeta dan beberapa Ibu Pembelaan akan melayani ibu tempat ini. Mari ibu bangkit berdiri.
menjamah setiap kami. Untuk semua ibu-ibu Tuhan yang tadi sudah maju, dan saya sekarang berdoa untuk yang tidak maju pun Tuhan, semua ya jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, termasuk pemusik pelayan Tuhan di tempat ini, Ibu Gembala, juga keluarga di tempat ini, dan saya dan juga teman saya, urapi kami semua Tuhan. Berikan berkat-Mu yang terbaik yang dari Tuhan Yesus turun atas kami semua Tuhan, supaya rancangan-Mu yang yaitu rancangan damai sejahtera adalah terjadi di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah yang sanggup mengubah segala keadaan buruk menjadi baik, dan Engkau yang akan membuka jalan untuk setiap segala sesuatu yang sepertinya buntu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang ada kelemahan tubuh apapun itu, untuk segala mungkin kesedihan atau apapun pergumulan hidup kami masing-masing di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik yang dari Tuhan yang turun ke dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sertai kami selalu sampai selama-lamanya, sampai kami bertemu dengan Engkau kembali Tuhan, di pada saatnya waktunya yang Tuhan tentukan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.